Bu, Ya, tolong cangkul keramat bapak bawa kemari. bentar. Nih Pak, Makasih bu. gak capek apa Pak? Tiap ke kebun selalu jalan kaki. Ya capek lah bu, tapi mau diapakan lagi? Modal bapak cuma kaki. Bapak gak ada niat buat ngambil motor kek? Motor bukan main ambil-ambil aja bu, dibeli. Ibu serius Pak? Udahlah bapak berangkat dulu bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bungkusin kue 10 wak. Mantap wak. Mau ke kebun wak. Pakai nanya lagi lo wak. Pergi kondangan mana ada bawa cangkul wak. Basa-basi wak. Lo nggak capek wak? Tiap hari pergi jam 8 pagi, pulang jam 5 sore ngurus kebun. Ya capek lah wak. Cuma nggak ada pilihan lain. Sekali-kali periksa kaki dokter wak. Udah tuh kayak gini tiap hari jalan kaki. Mana lumayan jauh lagi. Takut kaki diinggap cacing kremi. Gimana caranya wak kaki diinggap cacing kremi? Hidup jangan lewat serius wak. Paristes maksudnya. Nih kue lo wak. Taruh aja dulu situ wak. Kayaknya lu juga mesti periksa ke dokter wak. Gue apaan yang mau diperiksa wak? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, lu duduk nggak pindah-pindah cuma ngeram di satu tempat. Gue takut bakal cekung ke dalam tuh pantat. Sialan lu wak. Kalau menurut gue wak, mending lu ambil motor aja kayaknya wak. Ya elah wak, nggak bini gue nggak lu, sama aja ngasih saran kelebihan. Bini lu nyuruh ngambil motor juga wak. Pas gue mau berangkat ke kebun tadi wak, bini gue bilang kayak gitu juga. Nah, itu tandanya emang lu udah mesti punya motor wak. Gue aja kasihan sama lu. Apalagi bini lu wak. Betul tuh wak. Umur kalau udah kepala 5, stamina udah mulai ngajak bercanda. Bini lu wajar khawatir kalau tenaga kelewat dipaksa. Takutnya ntar nafsu kencang, tenaga kurang. Hampir lu wak. Malah nyasar kurusan ranjang. Mudah-mudahan nanti Bapak jumpa sama orang juga nyaranin Bapak agar ngambil motor. Kesian sama Bapak, apalagi umur Bapak kan udah kepala 5. Takutnya kalau tenaga terlalu dipaksa, ntar Bapak malah... Ih, amin amin, amin amin. Oke lah wak, gue lanjut. Keburu siang. Lanjut wak. Yang tadi sembari dipikirin wak. Itu kan demi kebaikan lu juga. Ntar lah wak, gue pikirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Toha. Mau sampai kapan tuh beliau kerja keras tapi nggak kelihatan hasil? Tujuan kita kerja keras cari duit kan, biar apa yang kita pengen bisa kebeli. Ya nggak wak? Betul tuh wak. Dari dulu Mang Toha ke kebun wak. Tiap kali panen nggak kaleng-kaleng. Apalagi pas harga cabai mahal. Beuh. Apa nggak lapang tuh beliau? Cuma perasaan gue wak, isi rumahnya 11-12 aja sama gue. Kayak melompong gitu wak. Kadang gue mikir, kemana rupanya duit hasil kebun tuh kawan? Lu nggak tahu Mang Toha makan sehari-hari yang kayak mana, Wak? Maksudnya, gue sempat dengar gosip emak-emak di kampung kita, Wak. Katanya hasil kebun Mang Toha habis dihantam buat makan, Wak. Anjir, maksud lu makan sehari habis beras sekarung gitu? Nggak kayak gitu juga, Wak. Maksudnya itu, Mang Toha sama bininya tiap hari makannya termasuk mewah buat kelas warga kampung kayak kita. Jadi berapa semuanya cuy? Ayam, ikan sama telur setengah kilo, tahu 5, tempenya 1. Jadi totalnya 65.000. Nih cuy. Makasih Bu Toha. Gila, udah ayam sama ikan ditambah telur lagi Jeng. Mana ditambah tahu sama tempe lagi. Kalau kita sih telur sama tempe aja udah syukur banget ya nggak Jeng? Gimana bokernya tuh Jeng? Secara dia kan nggak pakai sayur. Apa nggak keras? Kalau sayur apa susah tinggal ambil di kebun Jeng? Oh iya juga ya Jeng. Kayaknya apa yang dibilang Mang Sodin, Mang Likin sama bini gue ada benarnya juga. Umur udah kepala 5, stamina nggak lagi kayak waktu muda. Tapi kalau ambil motor sekarang, uangnya dari mana? Kayaknya apa yang ibu bilang pagi tadi ada bagusnya buat bapak. Pagi tadi. Motor itu bu. Nah, betul tuh Pak. Ibu nyaranin kayak gitu, soalnya ibu nggak tega lihat Bapak tiap hari kelewat capek. Udah, gak usah mikir lagi. Langsung gas aja Pak. Cuma duitnya dari mana bu? Apa bapak mesti jual sebagian lahan kebun kita? Ngapain jual kebun Pak? Zaman sekarang kan bisa ambil kredit. Bapak takut ambil kredit bu. Takut nggak kebayar. Didatangi debt collector. Mau ditaruh di mana muka bapak bu? Ibarat petinju, Pak. Yang menang sama yang kalah, dua-duanya sampai berdarah-darah. Kalau udah di atas ring, harus siap menerima KO. Soalnya itu udah jadi resiko. Ada yang borong perabot kayaknya di kampung kita, Wak. Oh, jangan-jangan dulu Jamir lagi nih, Wak. Kayak cerita waktu itu. Masa iya sih, Wak? Kayaknya enggak, Wak. Setahu gue, bisnis kredit barang elektronik Jamir dulu udah stop Jamir. Soalnya Jamir malu sama rekan bisnisnya. Kok malu, Wak? Kenapa rupanya? Semua karena ulah warga kampung kita, Wak. Ambil kredit barang elektronik nggak kira-kira. Ujung-ujungnya nggak sanggup bayar. Apa agak Jamir jadi malu sama rekan bisnisnya? Ya, setahu gue sih, salah 2 dari orang kampung kita itu, gue nggak mau nyebut nama aslinya. Inisialnya, Sodin Amalikin. Kampret lo, Wak. Inisial apaan? Udah kena telanjang itu namanya. Tahu nih Mang Kalong. Woi, Wak. Mang Toha, Wak. Motor siapa lo embat, Wak? Berkat saran lu berdua tempo hari, Wak, gue jadi kepikiran. Dan alhamdulillah gue ambil nih barang. Jadi ini motor lo, Wak?
Oh iya, Wak. Tadi sebelum lu nongol, ada mobil bawa perabot lengkap. Ngeliat nggak lu? Oh, mobil pickup itu nggak, Wak? Nah, betul. Lo tahu nggak tuh mobil bawa barang kemana? Penasaran gue. Ke rumah gue, Wak. Hah? Itu perabot lo, Wak? Alhamdulillah. Iya, Wak. Orang-orang di kampung kita kayaknya rezekinya pada lapang, Wak. Cuma kita berdua aja makin kegencet. Lu aja kali, Wak. Ngajak-ngajak gue. Motor sama perabot lo beli kredit, Wak? Nggak juga sih, Wak. Jadi lo ambil cash? Nggak juga, Wak. Nggak juga gimana ceritanya sih, Wak? Awalnya sih mau ambil kredit, Wak. Gimana kalau gini aja, Pak? Kepalang udah punya niat ambil kredit motor. Gimana kalau sekalian aja kita ambil barang buat isi rumah? Maksud ibu? Masa iya sih, Pak? Motor udah punya tapi isi rumah nggak ada. Emak-emak di kampung pada ngatain kita, Pak. Katanya suami kerja keras puluhan tahun, tapi bukti kerjanya nggak ada. Yang disalahin itu ibu, Pak. Katanya ibu suka poya-poya. Ya ampun, Bu. Emangnya nanti kita bisa bayar kreditnya? Motor aja Bapak udah ngeri-ngeri sedam, apalagi nama cicilan. Ibarat petinju tadi, Pak. Mau ambil 6 ronde ataupun 12 ronde, tetap aja muka pada bonyok. Tapi apa nggak repot ntar, Bu? Tiap bulan bayar cicilan ke tempat yang beda-beda. Kesana bayar kredit motor, ke situ bayar kredit perabot. Caranya ambil satu tempat aja, Pak. Emang di dealer motor bisa kredit perabot juga, Bu? Enggak gitu, Pak. Gini, Ibu ajarin caranya, Pak. Misal kalau kita beli motor sama perabot yang mau kita ambil itu harga cashnya 30 juta. Misalnya itu, Pak. Nah, Bapak tinggal gadaikan sertifikat kebun Bapak ke bank, terus ambil pinjaman sejumlah 30 juta itu, Pak. Oh, jadi kita belinya cash, bayar kreditnya di bank? Tepat. Gitu ceritanya, Wak. Itu judulnya aja yang beda, Wak. Isi ceritanya tetap sama. Cuma ngomong-ngomong, Wak, lu kan hari ini lagi bahagia nih. Bolehlah dipercikan sedikit kebahagiaan lu ke orang lain, biar bisa ikut ngerasain bahagia. Maksudnya, Wak, nyampe ke rumah sembari mandangin barang-barang yang baru lu beli ini. Enaknya sambil ngunyah kue sama istri. Oh, itu maksudnya. Bungkusin 5, Wak. Kan, Red? Cuma 5, Wak. Biasanya aja 10. Mau gimana lagi, Wak? Mulai hari ini gue masih hemat. Disyukurin aja, Wak. Daripada sebiji doang. Akhirnya, Bu. Bisa juga kita punya barang ginian. Iya, Pak. Ibu ngerasa kayak mimpi. Ayolah, Bu. Bantuin Bapak masukin barang kita ke dalam. Ayo. Tahu 5 biji, cuy. Yang lain? Itu aja dulu, cuy. Kayaknya bakal ada yang jadi koron pinjaman, Jeng. Resiko kita ambil pinjaman, ya emang kadang kayak gitu, Wak. Boro-boro mau mikir makan enak, bisa hidup aja udah syukur. Makanya itu, Wak. Jadi lo harap maklum. Kalau tiap ke kebun gue udah jarang beli kue. Gue udah maklum, Wak. Gue sama Mang Likin udah pernah ngerasain gimana pusingnya sama cicilan. Saking pusingnya sama cicilan, Jeng. Gak cuma penghasilan sehari-hari dibikin tekor. Kita sendiri pun kadang gak nyadar kalau udah putus-putus tali kolor. Kalau tahu rasanya bakal kayak gini, Wak, gak apa-apa lah kemana-mana gue jalan kaki. Gue ikhlas kok kaki gue penuh cacing kremi. Gara-gara cicilan, hampir ke kolor udah gak kebeli lagi. Pelan-pelan aja jalaninnya, Wak. Lo yakin aja kalau apa yang udah lo putusin, pasti bisa lo beresin. Kalau suatu saat lo merasa mau nyerah, lo mesti ingat sama cangkul keramat yang selalu setia, dikala suka maupun duka. Makasih banyak, Wak. Omongan lo barusan udah bikin gue semangat lagi. Hampir aja gue lupa amanin cangkul. Mulai besok gue bakalan kerja lebih keras lagi, Wak. Mantap, Wak. Lu boleh, Wak, kerja keras. Cuma ingat, bini lu tetap jadi prioritas. Jangan sampai siangnya kerja keras buat macul, malamnya bini nggak dapat jatah si Panjul. Ya, jalan lu, Wak. Ujung-ujungnya pasti ngarah ke sana juga. Kesalahan Mang Toha satu, Wak. Ngapain juga dia kebablasan ngambil perabot? Padahal yang dia butuhin itu cuma motor. Apa gak mikirin yang sampai pecah tuh telur? Sejak kejadian kita sama cicilan waktu itu, Wak. Gue sekarang mikir yang logis-logis aja, Wak. Ya masuk akal. Sama, Wak. Gue juga mikirnya kayak gitu. Sekarang lebih berpikir ke arah rasional. Soalnya kalau ada penghasilan tetap tiap bulan, masih bisa dipertimbangkan. Lain sama kayak rezeki macan. Kadang dapat, kadang lepas tuh buruan. Tahu sama sayur bayam, Bu. Keuangan kita udah nggak stabil lagi, Pak. Kalau ibu paksakan menu makan kita kayak biasa, ibu takut malah jadi tunggakan. Udahlah, Bu. Mau diapakan lagi? Betul kata Mang Sodin. Selama kita punya cicilan, boro-boro mau makan enak. Bisa hidup aja udah syukur. Ayolah, Bu. Kita makan. Bapak udah lapar. Alhamdulillah. Masakan ibu malam ini benar-benar bikin selera, Bu. Ayam goreng, lalap pete, sayur asem, sambal mentah. Udah kayak berasa makan di restoran bintang 5. Jadi masakan ibu yang kemarin-kemarin gak kayak restoran bintang 5 nih? Enggak, Bu. Kalau yang kemarin-kemarin kayak restoran bintang 4,5. Bolehlah. Kalau cuma turun setengah. Tadi siang Mang Toha curhat sama kita pas di warung Mang Kalong, Bu. Curhat? Curhat, Bu. Inti curhatnya, Mang Toha udah mulai cengap-cengap sama cicilan. Berarti apa yang diceritain Mama soal Mang Toha yang tadi itu? Benar dong. Hei, Jeng. Tadi kita berdua pas mampir ke gerobak sayurnya Bocoy kan, Jeng. Kebetulan bini Mang Toha juga ikutan mampir. Tahu nggak, Jeng, dianya beli apaan? Ya jelas pasti ada ayam sama ikan lah, Jeng. Basi amat sama pertanyaan kayak gitu. Justru ini kabar paling hangat loh, Jeng.
Maksudnya, bini Bang Toha tadi cuma beli tahu 5 biji doang, Jeng. Hah? Cuma tahu, Jeng? Ayam mama ikannya udah ada stok di rumah kali. Kalau itu sih, entahlah juga ya, Jeng. Bisa ya, bisa juga enggak. Tapi pas dia cuma beli tahu doang tadi, mukanya kelihatan nahan malu gitu, Jeng. Kelihatan banget deh pokoknya. Nah, kalau misal beli tahu itu cuma sekedar pelengkap ayam mama ikan, ngapain juga tuh muka mesti ditekuk? Betul nggak, Jeng? Pasti dia ngerasa malu sama kita berdua. Apalagi sempat juga loh, Jeng. Tadi gue pancing kayak gini. Kayaknya bakal ada yang jadi korban pinjaman. Nah, mukanya itu loh, Jeng. Kelihatan banget kalau masalahnya emang karena cicilan. Ya tambah gue gas dong. Gitu ceritanya, Pak. Pas. Emang bener kayak gitu, Bu. Nggak salah lagi. Berarti mak yang tadi bener dong kalau Bang Toha bakal jadi korban pinjaman. Kalau udah kayak gitu, Bu, bukan bakal lagi namanya. Udah keserempet. Wak, mau ke kebon? Kok jalan kaki? Motor lo? Ada di rumah, Wak. Rusak? Enggak, Wak. Kalau nggak rusak, ngapain jalan kaki, Wak? Anu, Wak. Udah nggak sanggup lagi ngisi bensin. Hah? Parah amat lo sekarang, Wak. Gitulah, Wak. Ngisi perut masih sanggup kan, Wak? Woi, Wak. Mang Toha udah hancur, Wak. Udah nggak berbentuk, Wak. Maksudnya hidup Mang Toha sekarang, Wak. Kirain. Tadi sempat jumpa Mang Toha di jalan, Wak. Dianya jalan kaki. Katanya udah nggak sanggup beli bensin. Nah, itu yang mestinya dulu Mang Toha pikirin sebelum ngambil keputusan besar. Takutnya baru di pertengahan. Hidup jadi nggak karu-karuan. Mau mundur jelas udah banyak rugi. Mau lanjut, hidup kayak mau mati. Itu maksud omongan gue, cara berpikir itu harus rasional. Mesti logis juga masuk akal. Nah, itu. Sumpah kalau tahu bakal jadi kayak gini hidup gue sekarang, gak bakal gue ke giroh sama pinjaman. Niat hati mau senang, ya ada malah nyemplung ke jurang. Biasanya makan 3 kali sehari, sekarang kebanyakan cuma 2 kali. Itu pun lebih sering sama garam. Untung aja gue masih ada temen kayak lu, Wak. Padahal hampir semua orang-orang di kampung pada ngatain gue. Tapi lu masih mau bantuin gue. Makasih banyak, Wak. Tahu rasa Mang Toha sekarang, Wak. Punya keinginan gak sebanding sama penghasilan. Awal-awalnya iya emang ngerasa kayak orang kaya. Padahal tuh barang hitungannya masih sewa. Kalau udah lunas, baru kita yang punya. Boro-boro mau lunas, Wak. Nah, lo aja tadi bilang udah nyedekahin kue 7 biji ke Mang Toha. Kalau udah nggak bisa lagi sarapan, artinya nggak lama lagi di kampung kita bakal ada tahlilan. Kampret lo, Wak. Mulut lo kalau ngomong. Suka bener. Bapak pulang, Bu. Bapak udah pulang. Nih, Bu. Tadi pas Bapak mau ke kebun, Bang Sodin ngasih Bapak kue 7 biji. Udah Bapak makan 2 biji. Masih ada 5. Syukurlah kalau gitu, Pak. Bisa lantar buat teman makan nasi. Itu kan mobil BPM. Bank Perkreditan Marginal. Nah, kejadian, Wak. Pasti dari rumah Bang Toha. Emang dari rumah Bang Toha, Wak. Tadi sempat mampir, nanya alamat Bang Toha ke gue. Nah, kan, entah lagi mana nasib itu kawan, Wak. Iya, Wak. Penasaran gue jadinya. Jangan-jangan rumahnya disita sama bank lagi. Jangan bilang kayak gitu juga kali, Wak. Harusnya kita berdoa mudah-mudahan semua berjalan lancar. Semua bisa lancar kalau cicilan nggak ndut-ndutan. Lu tahu sendiri kan, Wak, gimana kondisi ekonomi Mang Toha? Kalau aja saat itu Mang Toha berpikir rasional, logis juga masuk akal. Nggak bakal kejadian kayak sekarang. Coba pikir, Wak. Emang siapa sih yang nggak pengen punya anu itu? Tapi alangkah baiknya disesuaikan sama kemampuan. Kalau dirasa nggak mampu, ngapain juga dipaksakan? Mending sabar aja, ya nggak, Wak? Betul. Daripada nekat ngambil pinjaman, lebih baik pelan-pelan. Pas udah terkumpul, baru mainkan. Kitanya bebas cicilan, barangnya sampai ke tangan, makan jadi kenyang, pikiran ikut tenang. Gitu cara berpikir rasionalis. Bukannya malah gegabahis. Emangnya, Wak, ada istilah gegabahis? Iyain aja, Wak. Iya. Padahal nggak ada salahnya, ya nggak, Wak? Mang Toha ke kebun jalan kaki. Hitung-hitung olahraga. Apalagi umur udah kepala 5. Mestinya dibanyakin olahraga. Lah ini malah ngebet-ngambil motor. Gue tahu betul Mang Toha, Wak. Pasti udah ada yang ngasut buat ngambil motor. Pastinya, Wak. Bungkusin gue 10, Wak. Lu serius, Wak? Wah, kabel as udah kena kayaknya, Wak. Itu terserah lu aja lah, Wak. Kata Pak Ustadz, perbanyak sedekah nggak bakal bikin lu melarat. Kok malah ceramah, Wak? Ada apa rupanya? Nggak ada apa-apa kok, Wak. Bungkusin 10 juga, Wak, buat Mang Likin. Anjir. Nggak cuma kabel as yang kena kalau kayak gini. Sampai meteran mesti ganti. Lu, Wak, kalau mau kue, ambil aja, Wak. Gue yang traktir. Makasih, Wak. Apa susahnya ntar gue ambil sendiri. Toh Bang Sodin juga masih di sini. Lu lagi banyak duit, Wak. Banyak sih enggak, Wak. Kalau sekedar buat kue sih, adalah. Nggak usah repot-repot, Wak. Jatah kue tadi lu beliin bensin aja buat motor lu. Bener kata Mang Likin, Wak. Ngomong-ngomong, tumben nih motor lu bawa lagi. Habis jalan-jalan dari mana lu, Wak? Sengaja dari rumah mampir kemari, Wak. Oh iya, Wak. Kalau nggak salah tadi ada mobil BPM. Ada lu ngeliat, Wak. Oh, dari rumah gue tadi tuh, Wak. Dari rumah lu, Wak. Kenapa rupanya? Mereka nawarin gue apakah mau ngajukan pinjaman lagi atau enggak. Sekalian hari ini gue udah ngelunasin cicilan terakhir, Wak. Hah? Cicilan terakhir? Iya, Wak.
Waktu itu kalau nggak salah, lu ambil cicilan 3 tahun kan, Wak? 3 tahun emang, Wak? Emangnya sekarang... Wah, emang bener. Udah 3 tahun sekarang, Wak. Alhamdulillah, Wak. Waktu berjalan nggak kerasa udah 3 tahun rupanya. Kalian iya nggak kerasa. Lah gue udah hampir nyerah. Berarti udah lunas semuanya, Wak. Alhamdulillah, Wak. Lunas. Tapi, Wak, kalau dipikir-pikir secara rasional, apa nggak rugi lo nyicil sekian, bayarnya lebih dari sekian? Maksudnya, Wak, logisnya gini, Wak. Misal lo pinjam 100, pas lunas kan bisa aja jadi 150. Logikanya kan 50 itu sia-sia jadinya. Tapi sanggup juga lo bayar. Kenapa nggak lo simpen aja, Wak? Pas sudah kekumpul, baru main kan? Oh, itu maksudnya, Wak. Bener juga sih, Wak, apa yang lo bilang. Tapi selama puluhan tahun gue hidup, kalau nggak gini, lo lihat aja sendiri, gak bakalan bisa punya. Cuma masalahnya, Wak, lo dari tadi banyak nanya aja, Wak. Kue pesanan Mang Toha mau punya gue, udah lo siapin belum? Sorry, Wak, lupa. Oke lah, Wak, gue balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib orang ya nggak, Wak? Giliran orang lain punya prinsip kayak gitu, bisa berhasil. Coba kalau kita, jangankan mau bayar cicilan, Bang. Syukur-syukur Mbak nggak kena lelang. Entah apa yang salah sama nasib kita, Wak. 3 tahun lalu Mang Toha punya anu itu. Sementara kita 3 tahun ini, ya masih tetap punya anu juga. Anu apaan, Wak? Tuh, anu lu, udah buruk tergantung. Bangke lo, Wak. Punya Mang Kalong tuh buruk tergantung. Sialan lo, Wak. Malah kena ke gue. Jadi menurut lo, Wak, bener nggak sih cara berpikir Mang Toha? Bingung gue. Entahlah, Wak. Kalau bahasa kerennya, ini semacam anomali dalam berpikir. Kita nganggap itu salah, tapi sekarang contohnya udah ada. Apa kabar sama cara berpikir rasional? Kabarnya sama kayak logis juga masuk akal.